Cirebon sudah mulai praktek tadi ya. Lah untuk semuanya ingat loh ya, kalau sampai mengalami kesulitan dalam bentuk apapun, cepat tanya ya, jangan diam saja. Itu untuk kemudahan panjenengan sendiri. Sebenarnya kalau entah itu di dalam patrap atau di luar patrap atau ketika samadhi, sampai mengalami kesulitan, cepat, jangan nunggu waktu, cepat tanyakan. Nah, terus untuk malam pertama gemblengnya yang dari Cirebon ini, ada yang punya pertanyaan nggak? Coba ditanyakan kalau ada yang punya pertanyaan. Atau mungkin punya unek-unek. Ada? Ada apa enggak? Belum ada. Belum ada. Inti lakunya kita, inti lakunya kita atau intinya dari laku kita adalah kesadaran. Nah, kesadaran ini ada tiga sebenarnya. Kesadaran ini ada tiga. Kesadaran wujud, kesadaran sukma, dan kesadaran ruh. Kesadaran wujud itu disebut sebagai sadar, yang semua orang punya. Bahkan orang awam saja punya kalau kesadaran itu ya. Kalau sadar itu. Nah, kesadaran wujud itu disebut sadar. Nah, kesadaran sukma itulah yang dimaksud kesadaran. Sedangkan yang satunya adalah kesadaran murni. Nah, kalau kesadaran murni ini kesadaran ruh. Kesadaran murni itu tidak bisa itu ini. Kesadaran murni itu memang sudah murni, jadi nggak perlu diapa-apain maksudnya, nggak perlu diapa-apakan. Itu kesadaran murni. Nah, kesadaran murni itu adalah kesadaran hidup. Begitu juga dengan sadar. Sadar ini sudah asli dia, jadi tidak perlu diapa-apain, tidak perlu diapa-apakan, tidak perlu dipelajari, tidak perlu dikaji, tidak perlu apa, nggak perlu. Karena memang sadar itu ya sadar, udah, titik. Begitu juga dengan kesadaran murni. Kesadaran murni juga tidak perlu dikaji, tidak perlu dipelajari, tidak perlu di itu ini. Kesadaran murni, apapun yang terjadi, tetap kesadaran murni, titik. Nah, yang perlu kita kaji adalah kesadaran. Nah, kesadaran ini milik 4 anasir atau sedulur papat. Lah, kesadaran inilah yang perlu kita kaji agar supaya kesadaran ini bisa kompromi dengan kesadaran wujud dan kesadaran ruh. Kenapa kesadaran milik sukma kita kok perlu dikaji, perlu dipelajari? Karena 4 anasir atau sedulur papat atau sukma kita itu ndak punya pikiran, ndak punya perasaan,
tidak punya rasa. Kenapa? Karena dia ilmu. Gitu. Dia itu bersifat ilmu. Jadi tidak punya pikiran, tidak punya otak, tidak punya hati, tidak punya kelamin. Nah, dikarenakan seperti itu, 4 anasir kita itu tidak tahu mana yang baik untuk wujud, mana yang mencelakai wujud. Itu dia nggak tahu di situ, karena nggak punya otak kan, nggak punya pikiran kan. Jadi ngertinya apapun yang mereka berempat lakukan itu demi kebaikan wujud. Padahal tidak semua yang dia lakukan itu untuk kebaikan wujud, malah lebih banyak mencelakai wujud, merusak wujud, menyesatkan wujud. Nah, karena itu kesadaran yang dimiliki oleh 4 anasir atau sedulur papat atau sukma kita ini perlu dipelajari, perlu dikaji. Agar supaya kesadaran ini menjadi kontinu dan universal. Seperti halnya sadar yang dimiliki oleh wujud atau kesadaran yang dimiliki oleh ruh. Nah, sadar wujud, kesadaran murni yang dimiliki oleh ruh itu keberadaannya kontinu dan universal. Keberadaannya itu kontinu dan universal. Tidak seperti kesadaran yang dimiliki oleh 4 anasir atau sukma atau sedulur papat kita. Agar supaya kesadaran yang dimiliki oleh 4 anasir kita ini bisa setara dengan kesadaran yang dimiliki oleh ruh kita dan wujud kita, maka kesadaran yang dimiliki oleh 4 anasir kita ini perlu dipelajari, perlu dikaji. Karena hanya dengan begitu nanti bisa menjadi kontinu dan universal. Pentingnya mengkaji dan mempelajari kesadaran dikarenakan kesadaran ini berperan sebagai timbangan. Berperan sebagai timbangan atau berperan sebagai pikulan. Yang ditimbang apa? Yang ditimbang kesadaran milik roh dan kesadaran milik raga. Yang dipikul apa? Yang dipikul kesadaran milik roh dan kesadaran milik raga. Karena perannya sebagai pikulan atau timbangan, berarti kesadarannya kan harus lebih kuat, harus lebih kokoh. Karena jika tidak, dia bisa patah, bisa rusak. Rusaknya kesadaran atau patahnya kesadaran, lah ini yang menjadikan manusia tidak memiliki rasa dan perasaan. Nah, akibat dari tidak memiliki rasa dan perasaan, maka kelakuannya ya asal-asalan, asal melakukan saja. Nah, patahnya kesadaran atau rusaknya kesadaran bisa saya gambarkan seperti pohon pisang. Seperti pohon pisang. Jadi pohon pisang itu bisa digambarkan atau bisa dijadikan sebagai lambang ketika kesadaran itu patah atau rusak. Kenapa kok pohon pisang dijadikan lambangnya? Karena semua tumbuhan yang punya jantung itu cuma pohon pisang. Nah, dari semua tumbuhan yang punya jantung itu pohon pisang. Tapi apakah pohon pisang memiliki hati? Nah, itu. Punya jantung tapi tidak punya hati. Nah,
Jadi nggak ada nuraninya, nggak ada rasa dan perasaannya. Lah, kesadaran inilah yang sesungguhnya yang menentukan kehidupan manusia itu baik atau buruk, mulus atau terganggu, sukses atau tidak. Karena itu perannya sebagai timbangan atau pikulan. Lah kalau setiap manusia kesadarannya itu aktif atau kesadarannya itu hidup, sesungguhnya manusia itu tidak membutuhkan pelajaran dalam bentuk apapun, tidak memerlukan tuntunan dalam bentuk apapun. Karena kesadaran milik 4 anasir kita tak lain dan tak bukan adalah ilmunya Tuhan. Dan jika lagi kesadaran ini aktif, selain tidak membutuhkan bimbingan, tuntunan, dan pelajaran apapun, di dunia ini tidak perlu ada rumah sakit, tidak perlu ada penjara, tidak perlu ada mahkamah agung, kalau kesadarannya aktif. Namun kenapa sekolahan menjadi ada, pondok pesantren menjadi ada, mahkamah agung menjadi ada, penjara menjadi ada, rumah sakit menjadi ada? Dikarenakan nyaris tidak ada manusia hidup yang memiliki kesadaran. Sehingganya untuk bisa melakukan apapun itu dibutuhkan orang lain. Misal lupa, kalau tidak ada orang lain yang mengingatkan, tidak bisa ingat sendiri. Itu dikarenakan tidak aktifnya kesadaran. Sebab karena itu, di luar patrap samadhi, panjenengan menikmati rasanya seluruh kelakuan panjenengan dengan kesadaran cinta kasih sayang, bukan dengan kesadaran ego, pamrih, arogan. Hanya dengan seperti itu, kesadaran yang dimiliki oleh 4 anasir ini akan menjadi kontinu, akan menjadi universal. Karena hanya dengan kesadaran kontinu dan kesadaran universal, 4 anasir kita atau sedulur papat kita atau sukma kita itu bisa kuat, selaras, mengimbangi kesadaran milik raga dan kesadaran milik ruh. Karena kesadaran milik raga ini kontinu dan universal. Begitu juga kesadaran milik ruh. Kesadaran milik ruh itu juga kontinu dan universal. Lah, kesadaran milik 4 anasir ini yang ada kalanya kontinu, ada kalanya tidak. Ada kalanya aktif, ada kalanya tidak. Boro-boro universal. Aktif saja hanya kadangkala. Nah, agar supaya bisa mengimbangi kesadaran milik ruh dan kesadaran milik wujud, maka kesadaran milik 4 anasir ini harus dikaji, harus dipelajari. Nah,
cara mempelajari atau teknik mempelajarinya yang paling mudah, paling ringan, dan tanpa syarat apapun adalah hanya dengan menikmati rasanya seluruh kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Hanya dengan itu. Nah, itu inti daripada panjenengan menikmati rasa dari seluruh kelakuan panjenengan sendiri. Itu intinya di situ. Maksudnya di situ. Jenengan bisa paham belum tadi? Nah, kalau belum paham, tolong bertanya ya. Kalau belum klik, tolong bertanya. Ini saya yang minta tolong ini. Harusnya panjenengan yang minta tolong sama saya. Maaf, jadi untuk menyeimbangkan kesadaran antara kesadaran ruh dan kesadaran wujud, kita menikmati kelakuan yang kita lakukan setiap saatnya. Ya. Karena hanya dengan begitu kesadaran sukma kita akan menjadi kontinu dan universal. Hanya dengan seperti itu. Kalau kesadaran sukma kita tidak kontinu, tidak universal, itulah yang membahayakan kita. Itulah yang menyesatkan kita. Karena sukma kita itu tidak punya otak, jadi dia tidak bisa mikir, tidak punya hati, jadi dia tidak punya nurani. Jadi ngertinya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kehendaki, itu demi kebaikan wujud. Itu ngertinya dia, ngertinya mereka seperti itu. Dia nggak tahu kalau makan beling itu bisa mencelakai wujud, itu dia nggak tahu. Ngertinya beling itu dimakan demi kebaikan wujud. Contoh seperti itu, contoh. Nah, mereka berempat juga nggak tahu kalau mengfitnah tetangga itu bisa mencelakai wujud, itu dia nggak tahu. Ngertinya memfitnah tetangga, memfitnah orang lain itu ya demi kebaikan wujud. Ngertinya dia seperti itu. Dia nggak tahu kalau memfitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Itu dia nggak ngerti dia. Salah satu contohnya seperti itu. Padahal dia ilmu loh ya. Jadi 4 anasir kita atau sedulur papatnya kita itu adalah ilmunya Tuhan. Jadi dia sangat luar biasa. Hanya saja dikarenakan kesadarannya itu tidak kontinu, dikarenakan kesadarannya itu tidak universal, maka ilmu ini justru menjadi senjata makan tuan. Ilmu ini justru menjadi senjata makan tuan. Senjata kita, tapi mencelakai diri kita sendiri. Itu dikarenakan tidak ada keselarasan antara kesadaran ruh dengan kesadaran wujud. Kesadaran ruh, yaitu kesadaran murni, itu kontinu dan universal. Sedangkan kesadaran raga, yaitu sadar, itu juga kontinu dan universal. Bahkan ketika tidur saja, kesadaran raga kita itu aktif. Ketika kita tidur, kesadaran raga kita itu tetap aktif. Itu buktinya kalau kesadaran raga itu kontinu. Nah, kalau perlu bukti, ketika jenengan sedang tidur pulas, dicubit yang kenceng, yang keras, tetap jenengan akan terasa
lalu terbangun. Itu bukti kalau kesadaran raga kontinu. Tidur sepulas apapun, ada suara yang melampaui batas telinga, kaget, bangun. Nah, itu bukti kalau kesadaran raga itu tetap aktif walaupun raganya sedang tidur. Nah, yang terkadang aktif, terkadang enggak, bahkan terkadang sama sekali enggak ada. Nah, itu kesadaran sukma atau kesadaran sedulur papat kalimopan, sedulur papat atau 4 anasir kita. Nah, untuk itu kesadarannya harus kontinu, juga harus universal, agar setara dengan kesadaran wujud dan kesadaran ruh. Nah, kalau kesadaran sukma ini bisa kontinu dan bisa universal, ya kita tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun, tidak akan mengalami masalah apapun, tidak akan mengalami ketidakmengertian, tidak akan mengalami ketidakpahaman, tidak akan mengalami ketidaktahuan. Ini dalam hal apapun loh ya, dalam hal apapun. Karena apa? Karena mereka berempat ini ilmu Tuhan gitu loh. Ilmunya Tuhan. Hanya saja kekurangan mereka berempat itu tidak punya otak, tidak punya hati. Itu kekurangannya. Makanya apapun asal dilakukan saja, tidak dipikir dulu, tidak direnungkan dulu, itu tidak. Kalau dia menghendaki sesuatu, langsung dia lakukan tanpa berpikir, tanpa merenung. Toh itu demi kebaikan wujud menurut mereka berempat itu. Padahal justru malah mencelakai wujud, menyesatkan wujud, bahkan bisa menghancurkan wujud. Nah, coba kalau sukma kita menggerakkan kita duduk melamun di rel kereta api, apa nggak hancur tuh wujud kita? Dia nggak ngerti itu. Dia lakukan itu karena dia nggak ngerti. Dia nggak paham, dia nggak tahu. Ngertinya apa yang dia lakukan itu demi kebaikan wujud. Bahkan tidak berhenti di situ. Kalau kesadaran sukma kita atau sedulur papat atau 4 anasir kita ini aktif secara kontinu dan universal, tidak perlu ada sekolahan, nggak perlu ada kampus, tidak perlu ada pondok pesantren, padepokan, perguruan, atau pembelajaran dalam bentuk apapun. Kenapa? Karena mereka berempat ilmunya Tuhan gitu. Karena kan mereka berempat ini ilmunya Tuhan, ya sudah pasti melampaui kecerdasan makhluk manapun. Selanjutnya, kalau kesadaran sukma atau 4 anasir atau sedulur papat kita ini aktif secara kontinu, yang paling menonjol ini, yang paling menonjol adalah seperti yang saya tulis di sana. Bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri dimanapun dia berada. Nah, kalau setiap manusia hidup bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga dirinya, coba masalah apa yang tidak bisa dia selesaikan? Masalah apa yang bisa menyentuh dia? Itu yang paling singkat loh ya. Itu yang paling singkat. Jadi yang saya tulis di sana itu ringkesnya atau singkatnya, secara singkatnya. Nah, itu membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri, itu kalau dikupas luas loh ya. Itu luas. Dan keempat-empatnya itu terkait dengan kehidupan di dunia. Nah, kalau setiap manusia ya,
Setiap manusia bisa membawa dirinya sendiri dimanapun. Bisa menempatkan dirinya sendiri. Bisa menyesuaikan dirinya sendiri. Bisa menjaga dirinya sendiri. Lah terus untuk apa panjenengan di sini? Lewong panjenengan tanpa kesini sekalipun sudah bisa 4 perkara itu. Untuk apa sekolah? Tanpa sekolah sekalipun panjenengan sudah bisa melakukan 4 hal itu. Untuk apa belajar itu, belajar ini? Agar supaya bisa itu, bisa ini. Lawang tanpa belajar pun panjenengan sudah bisa. Bahkan kalau panjenengan sukses, panjenengan tidak butuh ART, tidak butuh asisten rumah tangga. Karena apa? Karena kehidupan panjenengan sudah bisa sendiri gitu loh. Sudah bisa sendiri. Kenapa orang sukses kebanyakan, semua orang sukses, bisa dikatakan semua orang sukses, pasti punya asisten rumah tangga, kerja punya asisten kerja. Apapun dilakukan oleh asistennya, karena dia tidak bisa melakukan sendiri. Dia tidak bisa melakukan sendiri. Itu kalau kesadaran sukma kita kontinu dan universal. Ingat, kalau ada yang kurang klik, bertanya. Pengendaliannya itu kesadaran kontinu ya. Pengendalian berarti. Bukan pengendalian, penyetaraan. Itu tidak perlu dikendalikan, dia otomatis bekerja sendiri. Dia kan matic, mereka kan matic. 3 kesadaran ini matic. Namun satu di antara 3 kesadaran ini, yang maticnya kadang hidup, kadang enggak. Nah, itu kesadaran sukma. Nah, kesadaran sukma. Jadi kesadaran sukma itu pemalas. Sukma kita sesungguhnya itu pemalas. Males itu sukma kita. Selain males, dia juga gampang lupa. Ya. Selain malas, mereka berempat juga gampang lupa. Lah bagaimana lagi lah wong enggak punya otak, enggak punya hati. Makanya harus kontinu. Kalau enggak kontinu, dia lupa. Makanya harus dikontinyukan. Kalau tidak, dia lupa. Itu kelemahan dia itu. Jadi kelemahan dia itu secara simpel, tidak punya otak, tidak punya hati. Itu dia. Mereka berempat. Nah, dikarenakan mereka berempat ini tidak punya otak, tidak punya hati, maka harus dikontinyukan terus gitu. Harus diaktifkan terus. Jangan sampai off. Jangan sampai nonaktif. Karena kalau sampai nonaktif, kalau sampai off, harus diaktifkan lagi. Dia tidak bisa aktif sendiri gitu loh. Dia tidak bisa aktif sendiri. Nah, itu kekurangan mereka berempat. Bukan kelemahan ya, tapi kekurangan mereka berempat itu di situ. Ada yang tidak paham apa itu kontinu? Ada enggak? Ada enggak yang enggak paham apa itu universal? Saya jenengan saya sedang menghadapi yang sedang manekung ya, sedang gembleng. Ada enggak?
Jangan diam. Kalau yang universal itu yang gimana? Ada lagi? Yang diam berarti paham kan? Sekarang saya nanya, apa itu kontinu? Yang lainnya? Nah terus, yang lain coba. Nah kalau kesadaran universal, ini berarti jenengan paham, baguslah. Jadi kesadaran kontinu itu kesadaran yang tidak berhenti. Kesadaran kontinu itu kesadaran yang tidak berhenti, kesadaran yang tiada hentinya, kesadaran yang tidak ada hentinya, tidak ada berhentinya, tidak ada putusnya. Itu yang dimaksud kesadaran kontinu. Nah, kalau kesadaran universal adalah kesadaran yang tidak memilih. Kesadaran yang tidak memilih, kesadaran yang tidak menilai, kesadaran yang tidak membedakan, kesadaran yang tidak menghakimi. Itu kesadaran universal. Lah, kemudahan di dalam pembelajaran dan pengkajian ini adalah mengkontinukan kesadaran 4 anasir, menguniversalkan kesadaran 4 anasir, menggunakan 4 anasir itu sendiri. Bentuk kemudahan pengkajiannya itu di situ. Jadi di sini nggak ada istilah nggak bisa, nggak ada istilah gagal, karena yang kita gunakan 4 anasir itu sendiri, tidak yang lain. Lah, tinggal kitanya mau apa enggak gitu loh. Tinggal kitanya mau apa enggak. Kalau mau pasti bisa, kalau mau pasti berhasil. Karena enggak ada istilah gagal di situ. Mau apa Pak Web? Ya mau menikmati rasanya seluruh kelakuannya sendiri itu tadi. Dengan cinta kasih sayang. Dan itu gratis kan? Enggak ngeluarin tenaga, enggak ngeluarin keringat, enggak pakai sesaji kan? Juga enggak pakai japa mantra, enggak pakai. Itu uniknya. Kalau tidak menggunakan 4 anasir itu sendiri, jenengan belum tentu mampu. Misalkan menggunakan puasa, ada yang merasa mampu puasa, menggunakan ube rampe atau sesaji, ada yang suka, enggak gampang ya. Selain menggunakan 4 anasir itu sendiri tidak gampang, tidak ringan. Dan bisa dipastikan di zaman sekarang ini mahal harganya. Kalau tidak menggunakan 4 anasir itu sendiri. Itu pun belum tidak menjamin berhasil loh ya. Tidak menjamin berhasil. Kenapa saya katakan tidak menjamin berhasil? Ya kalau yang membimbing itu tanggung jawab. Kalau dia cuma ngaku-ngaku bisa, sampai kapanpun panjenengan nggak akan berhasil. Karena apa? Karena siapapun dia yang sudah berhasil nglungguhake 4 anasir atau sudah bisa berhasil sudah bisa ndunungake 4 anasir atau manunggal dengan 4 anasir,
sudah pasti 4 perkara itu. Itu paling ringkes loh ya, sudah pasti 4 perkara itu. Gitu. Jadi betapapun seseorang itu mengaku dirinya sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu sedulur papat, akrab dengan sedulur papat, manunggal dengan sedulur papat. Kalau 4 perkara itu tidak ada di dalam dirinya, bohong. Bohong. Kalau masih tersandung, bohong. Kalau masih punya masalah, bohong. Kalau masih bertengkar sama keluarganya, sama tetangganya, bohong. Itu. Itu sulitnya itu di situ. Jadi manunggal jati itu bukan pengakuan ya. Jenengan tidak bisa seenaknya mengaku saya sudah manunggal jati. Harus ada prakteknya, dan hasil prakteknya itu harus mendamaikan. Hasil prakteknya harus menenteramkan. Hasil prakteknya harus membahagiakan. Hasil prakteknya harus menguntungkan. Kalau panjenengan berani sudah manunggal jati, yang berarti sedulur papat kalimo pancernya sudah manunggal. Jadi sebenarnya gampang gitu ya. Mencari teman seperjalanan spiritual di dalam laku manunggal itu gampang. Tinggal jenengan memperhatikan aja kehidupan orang tersebut yang menurut kabar mumpuni. Nah, kalau orang yang menurut kabar itu mumpuni, panjenengan lihat dengan mata kepala panjenengan sendiri, ada 4 perkara itu di dalam dirinya, benar itu, benar, dekati dia, itu kadang sampean. Tapi kalau kelakuannya masih amburadul, nah itu cuma ngedebrus saja dia, itu cuma ngaku-ngaku aja itu. Dan siapapun yang berani manunggal jati, mengaku manunggal jati, yang berarti sedulur papat kalimo pancernya sudah manunggal dengan dirinya, kok prakteknya bukan 4 perkara itu di kehidupan sehari-harinya, tinggal nunggu waktu saja, pasti kualat. Pasti kualat. Nah, jika pemahaman ini sudah jenengan ngerti, kalau pengertian ini sudah panjenengan pahami, nanti panjenengan akan mengalami kemudahan ketika berusaha menikmati rasa seluruh kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, itu panjenengan akan mudah di situ. Karena ada sambutan. Dari 4 anasir kita itu ada sambutan gitu ya, ada sambutan. Kenapa mereka berempat menyambut? Karena mereka tahu itu kekurangan mereka. Kekurangan mereka berempat itu adalah 4 perkara menikmati rasanya itu tadi. Ya, dikarenakan ada sambutan dari mereka berempat di dalam diri kita, maka kita mempraktekannya itu bisa mudah. Lah, kehidupan kita sebagai manusia hidup di dunia ini itu bergantung dari mereka berempat itu, bergantung dari mereka berempat itu. Jadi di luar patrap samadhi, ketika panjenengan menikmati rasanya kelakuan panjenengan sendiri, satu, bersungguh-sungguh dan berhati-hatilah.
Semakin panjenengan bersungguh-sungguh, semakin panjenengan berhati-hati, semakin tidak ada yang gagal ternikmati rasanya. Semakin tidak ada yang gagal dinikmati rasanya, panjenengan nanti akan semakin akrab. Dengan 4 anasir ini panjenengan akan semakin akrab. Nah, kalau sudah akrab, ketika salah satu 4 anasir ini hendak melakukan sesuatu, nanti akan berunding terlebih dulu, hendak langsung melakukan gitu, hendak langsung melakukan. Itu pemahamannya loh ya, itu pemahamannya. Prakteknya ada di dalam diri panjenengan sendiri, prakteknya ada pada diri panjenengan sendiri. Mau apa tidak, itu saja. Lah kalau sudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berarti ketika kita menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, berarti, coba saya pengen tahu, berarti apa? Panjenengan tahu siapa saja 4 anasir kita? Tahu kan? Tahu nggak? Tahu apa belum? 4 anasir kita itu siapa saja, tahu apa enggak?